Oke, baik. Pada pagi hari ini, teman-teman, kita akan mencoba melanjutkan tentang hal-hal yang ini cukup krusial di dalam proses penelitian dan juga harusnya mungkin ini adalah etika penelitian gitu ya, tapi etika penelitian itu sudah saya bikin videonya, itu sehingga nanti teman-teman tinggal melihat saja begitu ya. Nah, jadi etika publikasi ini nanti ketika teman-teman beres membuat sebuah penelitian, kemudian teman-teman akan menyampaikan kepada banyak orang bahwa penelitian saya itu seperti ini begitu. Nah, nanti penelitiannya akan dibuat draft baik itu ke dalam sebuah buku, ke dalam sebuah jurnal atau apapun itu tergantung daripada passion teman-teman di sebelah mana gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah plagiarism dan juga adalah paraphrase atau paraphrasing ya. Ini adalah salah satu hal yang harus kita sepakati untuk tidak dilakukan gitu ya. Salah satunya mungkin teman-teman sudah kemarin kami cek Turnitin ketika proses UTS, alhamdulillah ternyata tidak ada yang tidak ekstrim gitu ya, yang sampai 40%, 50%, dan 60% gitu ya. Ini sudah cukup alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian paraphrase. Paraphrase ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menurunkan ya indeks similarity atau Turnitin yang sudah teman-teman lakukan gitu ya. Mari kita lihat. Ini saya dapatkan materi ini ketika kemarin mengikuti pelatihan dari Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi saya sudah meminta izin juga untuk menggunakan materi ini kepada hak pemegangnya begitu ya. Nah, karena di sini adalah berkaitan dengan etika penelitian ya, teman-teman. Kalau etika publikasi mungkin nanti ketika teman-teman sudah selesai melakukan penelitian dan etika publikasi ini mungkin ditujukan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan hasil penelitiannya pada jenjang yang lebih komprehensif supaya bisa dibaca oleh banyak orang begitu. Nah, sementara itu untuk etika penelitian gitu ya, kalau yang namanya psikologi nanti teman-teman tahu sendiri ya, kalau namanya penelitian dalam psikologi mau tidak mau harus ada yang namanya adalah informed consent gitu ya. Informed consent itu apa Pak? Informed consent itu adalah kesepakatan atau lembar persetujuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan juga subjek penelitian atau narasumber sebagai bukti kesahihan bahwa subjek sukarela, sadar, bersedia untuk menjadi sumber penelitian, begitu ya. Ini biasanya sangat hati-hati untuk dilakukan di dalam penelitian-penelitian kualitatif dan juga penelitian-penelitian eksperimental psikologi gitu. Ya, contohnya apa Pak? Contohnya mungkin kalau misalkan teman-teman lihat, teman-teman sudah ambil praktikum psikodiagnostik ya, teman-teman harus ada yang namanya adalah SP atau surat pernyataan ya. Surat pernyataan itu adalah bentuk sederhana dari yang namanya informed consent gitu. Ya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan subjek, bagaimana subjek itu mengetahui tujuannya untuk apa, identitas subjeknya bersifat privasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu yang kemudian harus ada gitu. Atau di dalam penelitian kuantitatif, misalnya teman-teman mengetahui kalau mau mengisi kuesioner, seringkali di bagian awal teman-teman kan mendapatkan pernyataan mengenai apakah saudara bersedia untuk mengikuti atau pengisian kuesioner ini atau tidak. Nah, itu adalah bentuk dari informed consent yang bisa teman-teman lakukan, gitu ya. Walaupun sebenarnya secara prosedural tidak sesederhana itu, teman-teman, untuk melakukan etika penelitian, gitu. Ya, sayangnya di kita belum ada yang namanya adalah komisi etik. Komisi etik ini adalah lembaga independen, ya bisa saja itu yang berada di kampus gitu ya, tapi mereka berdiri secara independen untuk mengawasi, mengontrol segala bentuk penelitian yang kita lakukan gitu.
ya, dan itu wajib teman-teman gitu untuk melakukan pengujian pada komisi etik gitu. Kalau dulu atau dalam pengalaman Bapak Ibu dosen di kita, komisi etik itu biasanya dilakukan di luar kampus kita gitu, karena kita nggak punya suatu komisi etik yang nanti bisa mengeluarkan pernyataan bahwa penelitian yang kita lakukan itu syah dan bisa dilakukan gitu. Ya, dan itu penting teman-teman gitu ya. Kenapa kita harus mengajukan yang nama aslinya adalah ethical clearance gitu ya. Silakan nanti dicek teman-teman di dalam istilah-istilah EPA gitu ya. Nah, tapi untuk mahasiswa skripsi kadang ini tidak terlalu diperhatikan gitu. Jadi yang penting teman-teman melakukan penelitian sesuai dengan faktanya, yang penting teman-teman ada subjeknya, tidak melakukan pembohongan data, itu sudah dianggap betul gitu ya. Tapi nanti teman-teman kemudian hari ketika teman-teman ambil penelitian kualitatif yang sifatnya adalah sangat sedikit subjek, wajib untuk menghadirkan yang namanya adalah informed consent atau lembar persetujuan antara subjek dan kita sebagai peneliti. Gitu ya. Dalam kuantitatif tuh dulu ketika mata kuliah konstruksi alat ukur, teman-teman sudah disampaikan terkait itu. Nah, kemudian apa Pak yang menjadi inti dari etika penelitian ya? Etika penelitian itu tentu saja fokus pada peneliti dan proses penelitian selama penelitian itu berlangsung gitu ya. Apa saja? Salah satunya adalah tentang hak asasi, privasi dan kerahasiaan. Artinya tadi, informed consent tadi, lembar persetujuan antara peneliti dengan subjek gitu ya. Kita harus mendapatkan itu dan subjek pun harus mendapatkan itu gitu ya. Nah, ini kemudian mungkin budaya dan warisan budaya untuk dimensi lain selain psikologi gitu ya. Pendaftaran uji klinis bagi teman-teman yang mengambil penelitian laboratorium ya. Tapi kalau kita itu tadi komisi etik gitu ya. Kemudian perlakuan terhadap hewan penelitian kalau subjeknya adalah hewan gitu ya. Keamanan hayati, biosecurity dan lain-lain gitu ya. Silakan nanti ada bagian-bagian itu diperlukan dalam psikologi, ada yang teman-teman itu hanya sebagai pengetahuan umum saja. Nah, lalu apa saja yang harus kita checklist ya ketika nanti teman-teman akan mempublikasikan draft penelitian teman-teman gitu ya, di antaranya adalah approval dan consent. Artinya adalah ini berkaitan dengan apakah proses penelitian yang sudah teman-teman lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan secara independen oleh komisi tertentu atau tidak gitu. Yang kedua adalah data akurasi data gitu ya, falsification dan juga adalah fabrication gitu ya. Nah, ini istilah-istilah metodologi, istilah-istilah publikasi gitu ya. Salah satunya adalah teman-teman nggak boleh nanti tuh ketika mendapatkan kesimpulan penelitian bahwa data penelitian itu ternyata teman-teman tidak terbukti hipotesisnya gitu. Ya, harusnya suatu variabel itu berpengaruh terhadap variabel lain, ternyata itu tidak terbukti hipotesisnya. Itu bikin pusing tuh. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah apa yang akan teman-teman lakukan berikutnya? Apakah teman-teman akan kemudian melakukan manipulasi data atau teman-teman akan mengambil data kembali supaya lebih refresh atau teman-teman akan menyajikan data yang sudah ada apa adanya gitu. Kan seperti itu konsepnya. Silakan nanti teman-teman pilih karena masing-masing cara itu ada konsekuensinya gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya apakah teman-teman di dalam tulisan teman-teman itu ada plagiarism dan juga adalah self plagiarism gitu ya. Plagiarism itu apa? Nanti coba akan kita diskusikan. Itu ya. Berikutnya adalah submission fraud gitu ya. Nah, ini istilah-istilah publikasi nanti ya, teman-teman. Submission fraud ini berkaitan dengan etika kita sebagai penulis gitu ya. Ketika teman-teman submit artikel teman-teman itu ke dalam satu jurnal, itu teman-teman nggak boleh submitnya itu ke lebih dari satu jurnal. Kalau di satu jurnal udah disubmit ya teman-teman tunggu sampai ada keputusan. Gitu. Nanti ya syarat wisuda harus punya naskah jurnal gitu ya. Itu teman-teman ketika mau disubmit hasil penelitiannya ke salah satu suatu jurnal, ya teman-teman sabar. Tunggu konfirmasi dari jurnal tersebut sampai ada keputusan.
Jangan kemudian disubmit ke jurnal A, disubmit ke jurnal B, ke jurnal C. Gimana kalau tiba-tiba di jurnal A keterima, di jurnal B keterima? Itu kan akan menghasilkan submission fraud, kebingungan submission. Itu nggak boleh, teman-teman. Itu melanggar kode etik penelitian. Gitu ya. Kemudian ada ethic of authorship. Ya, ini berkaitan dengan kepemilikan penulis gitu ya, baik terkait dengan apakah teman-teman yang betul-betul menulis draft naskah itu atau orang lain gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah conflict of interest gitu ya, artinya tidak ada kepentingan yang akan kita gunakan, misalnya kita kenal dengan pengelola jurnal, kemudian kita merequest kepada pengelola itu untuk mendahulukan artikel kita gitu ya, untuk ayo artikel saya, kamu kan teman saya, terbitkan gitu ya secara cepat, tidak ada revisian. Itu nggak boleh. Itu namanya adalah conflict of interest dan teman-teman nggak boleh ada itu. Next, nah ini adalah berbagai perilaku-perilaku yang sangat dihindari di dalam proses penelitian dan publikasi. Di antaranya adalah, ini istilahnya saya juga nampak masih asing ya, Windsorization. Ini adalah membobot lebih rendah atau memodifikasi skor outlier agar lebih sesuai dengan sampel. Ini penelitian-penelitian kuantitatif, teman-teman, nanti ketika misalnya mau uji regresi berganda, ternyata datanya bersifat tidak normal. Kan salah satu normalitas itu kan ditentukan oleh hetero dan homogenitas dari suatu data gitu. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melihat outlier. Nah, kemudian teman-teman memodifikasi skornya itu supaya tidak ada yang ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri. Ditingkat-tingkatin skor tabulasi data ketika penelitian tadi, itu tidak boleh, teman-teman. Ya, itu adalah bentuk pelanggaran etika penelitian. Yang kedua adalah harking. Harking adalah membuat hipotesis setelah hasil penelitian diketahui gitu ya. Nah, kalau kita mah nggak ada yang seperti ini karena hipotesis teman-teman sudah dituntun sedemikian rupa oleh pengembangan skripsi ini gitu ya. Jadi sebenarnya sudah terjalin gitu harking ini. Plagiasi gitu ya, nggak boleh menduplikasi, bahkan dalam satu kalimat pun itu nggak boleh karena itu namanya plagiasi, selalu identik dengan keburukan gitu dan etika pelanggaran itu ya. Kemudian manipulasi data, teman-teman nggak boleh memanipulasi data penelitian nanti kalau terutama ketika hipotesisnya tidak terbukti gitu ya. Pabrikasi data, apa sih pabrikasi data? Ini adalah menciptakan data sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Gitu ya. Teman-teman, kekurangan subjek penelitian kuantitatif, kekurangan 30 orang, kemudian 30 orang itu skornya teman-teman isi. Ya, 5, 3, 5, 3, 4. Jadi seolah-olah subjeknya banyak, sesuai dengan ketentuan, itu nggak boleh, itu adalah pabrikasi data. Yang berikutnya adalah falsifikasi data, kesalahan di dalam mengutip, melakukan interpretasi, dan lain sebagainya dengan disengaja ataupun tidak. Gitu ya. Jadi contohnya adalah misalnya karena teman-teman ingin terlihat begitu kelihatan baik di dalam proses literatur ilmiah, sehingga nanti di tinjauan pustakanya itu teman-teman menuliskan banyak artikel yang sebenarnya nggak kita baca. Teman-teman hanya mencantumkan saja artikelnya pakai Mendeley, tapi teman-teman nggak tahu kalau konten yang dibuatnya itu sesuai atau tidak. Ya, itu nggak boleh, itu namanya adalah falsifikasi data. Baik ya, jadi cukup banyak pelanggaran-pelanggaran yang harus kita perhatikan. Hati-hati teman-teman ya, nggak boleh sampai nanti melakukan hal-hal seperti ini. Oke, kemudian ini adalah pelanggaran etika penulisan karya ilmiah gitu ya. Mungkin nanti ini bisa dibaca karena terlalu kompleks ya materinya, mungkin ketika nanti teman-teman sudah lulus gitu ya untuk di jenjang berikutnya. Oke, sebentar kita coba lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh ya. Oke. Nah,
Baik ya. Nah, berikutnya adalah ada beberapa dampak yang mungkin akan kita peroleh ketika teman-teman adalah melakukan pelanggaran baik dari penelitian maupun publikasi begitu ya. Di antaranya adalah yang pertama tentu saja karya kita akan ditolak gitulah oleh penguji, oleh pembimbing karena Turnitinnya gede ya. Udah ditolak itu sama penguji sama UPI sebagai nanti lembaga di fakultas yang akan mengecek Turnitin teman-teman gitu. Kemudian terutama kalau teman-teman sudah melakukan pelanggaran ya otomatis nama penelitian, nama teman-teman akan tercemar nama baiknya gitu ya, kena sanksi akademik, kena sanksi sosial dan lain sebagainya. Kemudian merusak citra dan reputasi lembaga gitu ya. Beberapa kasus teman-teman plagiarisi yang dilakukan oleh para peneliti Indonesia menyebabkan mereka diturunkan dari jabatannya, dicopot kenaikan jabatannya, kemudian profesinya juga menjadi tidak terhormat gitu. Jadi teman-teman tolong hindari itu. Merusak citra pengetahuan, kemudian menyesatkan banyak orang juga ya kalau teman-teman menuliskan sesuatu yang tidak sesuai, itu akan menghasilkan informasi yang keliru gitu. Dan yang terakhir adalah hilangnya kepercayaan diri gitu ya. Ketika dijudge oleh UPIS, Turnitin kamu itu nilainya adalah 70%. Wah, itu teman-teman bakalan down banget gitu. Teman-teman akan pusing karena teman-teman nanti kudu nurunin sampai di bawah standar kita yaitu 25% ya kalau tidak salah. Untuk proposal dan skripsi teman-teman adalah 25%. Itu cukup susah teman-teman. Kalau teman-teman tidak diantisipasi sejak awal untuk menggunakan kalimat-kalimat yang baik begitu ya. Jadi ini tolong untuk diperhatikan. Oke. Berikutnya adalah prinsip dasar etika penulisan karya ilmiah gitu ya. Ini mungkin sudah kita ketahui bersama ya di dalam beberapa pertemuan gitu ya. Di antaranya adalah teman-teman harus bikin penelitian yang jujur, objektif gitu ya. Kemudian bertanggung jawab, transparan, kemudian menghargai karya orang lain dan lain sebagainya. Silakan teman-teman ini untuk dibaca gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya itu adalah meningkatkan integritas akademik kita di dalam penelitian itu harus teman-teman perhatikan. Gitu ya. Walaupun ini adalah tingkatannya masih skripsi, tapi kalau teman-teman tidak belajar dari hal yang paling sederhana, kemudian berikutnya teman-teman akan mengkhawatirkan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah plagiarism. Nah, sesuatu yang sangat kita hindari ya. Apa itu definisi plagiarism? Mangga nanti dicek saja ya. Ini ada beberapa sumber yang bisa teman-teman gunakan. University of Oxford menyebutkan bahwa plagiarism is presenting someone else ya without their consent by incorporating into your work gitu ya. Jadi sangat mudah sekali ya melakukan plagiarism itu gitu ya. Copy paste aja apa yang sudah dibuat oleh orang, kemudian teman-teman nggak perlu menuliskan itu dari siapa, seolah-olah itu adalah bahasa teman-teman sendiri. Itu biasa terjadi pada kita oleh banyak faktor, teman-teman. Salah satunya adalah misalnya ketika teman-teman sudah kehilangan motivasi, gitu ya, sudah kehilangan dukungan sosial, harus mengerjakan dalam bentuk apa lagi, sudah memiliki penurunan motivasi gitu ya, sudah punya waktu yang begitu deadline untuk mengerjakan gitu ya. Ini kemungkinan besar akan menghasilkan yang namanya tindakan plagiarisme gitu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan begitu ya teman-teman. Ini ya contoh-contoh plagiarisme. Ada direct plagiarism, teman-teman mengutip atau mengcopy paste apa yang sudah dibuat orang sama persis dan tanpa sitasi. Ini langsung gitu. Step plagiarism, ini juga ada nih step plagiarism, melakukan plagiarisme terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi apa yang sudah ada di artikel-artikel kita, di tulisan-tulisan kita, kemudian kita copy paste kembali gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Paraphrase plagiarism gitu ya, making up karya orang lain tanpa sitasi gitu ya. Ini hampir sama sebenarnya gitu ya. Cuman ini adalah hanya mempercantik gitu ya, sedikit bagian-bagian tertentu gitu ya, supaya kelihatan berbeda, itu juga nggak boleh. Ini ya contoh-contoh yang lain ya.
ada mosaic plagiarism, accidental plagiarism, blatant plagiarism gitu. Banyak sekali inti-intinya ya, contoh-contoh dari plagiarism. Intinya sama, dia mengutip, dia menuliskan informasi dari orang lain dengan tidak menuliskan sumber referensinya, itu nggak boleh. Itu saja intinya. Oke. Nah, ada beberapa tips nih untuk teman-teman bagaimana kita bisa menghindari plagiarism. Salah satunya adalah dengan melakukan paraphrasing gitu ya. Ini yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya sebelumnya. Kemudian tips lain apa ya? Ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan supaya kita terhindar dari plagiarism, yaitu adalah acknowledge the work of others, artinya mengakui keberadaan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya, karya orang lain tuh ada dan kita baca, nggak boleh kita lupain karya orang lain itu. Itu ya. Kemudian the quotation mark is your seat belt. Jadi yang sudah menjadi seat belt itu kan sabuk pengaman gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi harus ada proses pengutipan yang teman-teman lakukan. Itu sudah kita bahas di materi minggu lalu tentang in-text citations gitu ya. Kemudian melakukan paraphrase gitu ya, memodifikasi kalimat menggunakan bahasa sendiri. Kemudian take note carefully ya, ketika teman-teman akan menyajikan sebuah informasi dari sumber penelitian, hati-hati, jangan asal-asal kemudian menyimpulkan karena teman-teman baca dari abstraknya saja, itu nggak boleh. Gitu. Yang terakhir adalah acknowledge common scientific knowledge gitu ya. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa segala sesuatu yang kita baca, kita dapatkan dari orang itu adalah sumber pengetahuan gitu. Yang namanya sumber pengetahuan nggak boleh kita manipulasi. Ya, sama saja teman-teman tidak menghargai diri kita sebagai manusia gitu ya. Jadi silakan, ini mungkin nanti Pak Deden yang sudah berpengalaman di dalam etika seperti ini begitu ya. Nah, yang terakhir, bagaimana kita melakukan paraphrase? Silakan dilihat. Paraphrase itu adalah teman-teman memodifikasi kembali bagian-bagian dari informasi yang kita peroleh gitu ya ke dalam sesuatu yang itu merupakan bahasa kita sendiri gitu ya. Misalnya teman-teman baca artikel, kemudian di situ teman-teman mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa dalam satu paragraf itu subjective well-being merupakan bla 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 gitu. Nah, menurut teman-teman ternyata informasi dari penulis ini adalah penting dan ini relevan dengan apa yang akan kita tulis. Teman-teman gunakanlah informasi atau konten dari orang tersebut, tapi nggak boleh kemudian mengcopy paste langsung tulisannya. Tapi teman-teman coba daur ulang, teman-teman coba rekayasa ulang kira-kira penyusunan kalimat-kalimat yang sesuai itu seperti apa, tapi tidak menggunakan bahasa mereka. Tapi kontennya sama gitu. Jadi paraphrasing itu kontennya tetap sama, idenya tetap sama, cuman yang berbeda itu adalah cara penyajiannya saja. Itu yang kemudian harus teman-teman perhatikan. Begitu ya. Ini banyak banget hal-hal yang kemudian nanti akan menentukan proses paraphrasing. Nah, ini adalah apa itu paraphrasing ya? Mengubah klausa menjadi frasa atau sebaliknya. Klausa itu kalimat ya, kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin Pak Deden lebih mengetahui karena linguistik dan ini banget gitu ya. Kemudian nanti mengubah kutipan langsung menjadi kutipan tidak langsung, mengubah dari kalimat aktif ke dalam kalimat pasif dan sebaliknya, mengubah kata dengan sinonim. Ini yang biasa saya lakukan ya, mengubah kata-kata sinonimnya gitu ya, mengubah bentuk kata yang tadinya subjek, predikat, objek, kemudian dikembangkan menjadi subjek, predikat, keterangan, baru ada objek. Itu boleh kayak gitu. Kemudian mengubah part of speech ya, susunan kata. Kemudian mengubah persentase atau nomor dalam bentuk kata. Ini bisa dilakukan ya. Biasanya kalau jumlah persentase itu kan bisa kita
narasikan dalam bentuk kalimat gitu. Dan nanti mungkin teman-teman akan menemukan metode-metode lain, itu ada nanti dalam artikel yang sudah saya kembangkan begitu ya. Oke, ini yang terakhir. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu bagaimana cara untuk melakukan paraphrasing menggunakan teknologi yang ada. Quillbot itu adalah website yang bisa kita gunakan untuk paraphrasing. Teman-teman tinggal masukin saja hasil deskripsi atau informasi dari sumbernya, kemudian nanti dia akan menyediakan transkrip paraphrase-nya. Pakai Quillbot, tapi in English kalau Quillbot gitu ya, dalam bahasa Inggris gitu. Tapi mungkin nanti banyak hal-hal lainnya atau website lainnya yang teman-teman temukan cara pengutipan paraphrasing gitu ya. Ini juga bisa menggunakan Grammarly ya. Kalau di dalam kalau yang punya banyak sumber daya silakan ya. Kemudian ada Thesaurus, ada Reposteso dan lain sebagainya. Itu ya. Saya pikir teman-teman sudah lebih banyak pengetahuan tentang ini semua, itu ya. Demikian teman-teman untuk materi tentang etika penelitian, etika publikasi, plagiarisme dan juga adalah teknik paraphrasing. Intinya bahwa paraphrasing itu adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk mengurangi indeks similarity dalam Turnitin. Memangnya tidak mudah untuk menjadi seseorang yang ahli dalam paraphrasing karena dipengaruhi oleh banyak faktor, teman-teman. Pertama adalah pengalaman teman-teman di dalam menulis gitu. Kalau orang yang suka menulis, kemungkinan besar mereka mempunyai kemampuan yang cukup efektif dalam membuat tata bahasa gitu. Yang kedua adalah kalau misalkan teman-teman sering kali menulis sesuatu yang tidak formal, misalnya di dalam kutipan cerpen dan lain-lain, itu bisanya membuat teman-teman lebih lihai dalam menyusun suatu kalimat gitu ya. Kemudian teman-teman silakan perbanyak pengetahuan tentang subjek, predikat, objek di dalam bahasa Indonesia, sering-sering mencontoh kalimat-kalimat efektif, kalimat-kalimat yang sesuai dengan EYD, atau contoh artikel-artikel yang sudah ada pada jurnal-jurnal sebelumnya. Itu bisa menjadi sumber teman-teman semuanya. Demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi materi yang penting untuk teman-teman semuanya. Baik, saya akan coba